Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab buah kakao menguning dan akhirnya layu. Nah, padahal kalau kita lihat dari segi ukuran buahnya teman-teman, itu sudah lumayan besar dan hampir-hampir tua lah. Nah, tapi ya menguning sebelum waktunya. Akhirnya ya gagal panen lagi teman-teman. Nah, sejauh ini yang saya ketahui teman-teman, penyebab buah kakao menguning ini yaitu disebabkan oleh 3 sebab. Nah, yang pertama karena hama teman-teman. Ya, buah kakao yang ukurannya masih kecil seperti ini, sebesar ibu jari, itu apalagi namanya teman-teman, ketika kita tidak melakukan penyemprotan, tidak melakukan pengolesan, biasanya kalau hama sudah terlanjur masuk seperti ini, kemudian serangan di dalamnya semakin meluas, seiring dengan bertambahnya ukuran buah kakao itu sendiri, biasanya buah kakao nantinya akan menguning sebelum waktunya. Nah, jadi mungkin kalian akan menemukan itu biasanya ada kulit buah kakao yang hanya sebagian yang menguning ya teman-teman, kemudian sebagiannya lagi masih hijau. Nah, begitu. Nah, itu disebabkan oleh hama. Nah, solusinya teman-teman yaitu lakukan pengolesan atau penyemprotan pada saat ukuran buah masih sebesar ibu jari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penyebab yang kedua teman-teman yang mengakibatkan buah kakao menguning itu padahal buahnya sudah besar, itu karena kesalahan dari petani itu sendiri. Nah, maksudnya bagaimana kesalahan dari petani itu sendiri? Nah, begini teman-teman. Jadi banyak petani kakao ketika melihat buah kakaonya itu ya berbuah lebat. Ya, dia melihat, wah mantap nih pohon kakao saya, buahnya lebat. Ya, saya harus pupuk. Nah, itu betul ya teman-teman pemahamannya. Cuma untuk pengaplikasian pupuknya biasanya salah. Jadi ini untuk petani-petani awam biasanya dia menggunakan pupuk apa saja. Yang penting katanya pupuk. Nah, makanya biasa ada yang menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi atau urea. Nah, karena itu yang banyak tersedia di lokasi teman-teman, kemudian harganya juga cukup terjangkau. Nah, makanya itu yang digunakan. Nah, dengan tujuan ya supaya buahnya besar. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Bukannya tambah besar, tapi buah kakaonya itu banyak yang menguning padahal sudah besar. Nah, itu karena salah pengaplikasian pupuk dan bisa jadi juga karena overdosis pengaplikasian pupuk. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk di poin yang ketiga teman-teman, penyebab buah kakao itu menguning. Nah, ini yang terjadi sekarang di uh, kebun saya ini teman-teman. Jadi ini bukan karena hama, bukan karena kesalahan pemberian pupuk, tapi karena sekarang lagi peralihan musim. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, karena uh, masih banyak teman-teman yang belum memahami penyebab dari peralihan musim ini pada tanaman kakao dan pada buah kakao pada khususnya. Nah, peralihan musim ini teman-teman yang saya masuk itu biasanya terjadi pada saat setelah musim kemarau memasuki musim penghujan. Nah, jadi kakao teman-teman ketika sudah dihantam kemarau, kemudian masuk musim penghujan biasanya akan menggugurkan daun-daun tuanya teman-teman. Nah, kemudian akan berganti dengan daun-daun muda seperti ini. Nah, lihat. Nah, ini daun-daun muda semua teman-teman, lihat. Oke, ini. Nah, kondisi yang seperti ini akan membuat buah kakao akan menguning walaupun itu sudah besar. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah menguning semua ini. Nah, itu di ujung-ujung tuh. Ini juga. Nah, sementara saya lihat mau menguning juga ini. Nah, ini. Nah, ini lihat ya. Padahal sudah besar ya teman-teman. Nah, ini menguning sebelum waktunya. Ini beda. Ini karena memang sudah tua ya teman-teman. Nah, ini yang masih muda dan ya sudah gagal panen lah ini teman-teman. Gagal panen. Lihat. Nah, perlu teman-teman petani kakao pemula untuk mengetahui kenapa pada saat kakao lagi berdaun muda seperti ini banyak buahnya yang menguning. Nah,
Jadi ya teman-teman, sederhananya air hujan itu mengandung nitrogen yang cukup tinggi, apalagi kalau misalkan hujannya itu berhari-hari ya teman-teman. Kemudian intensitasnya cukup ya tinggi, kemudian ya hujannya lama dalam seharian ya teman-teman. Nah, itu akan membuat tanaman kakao kita mendapatkan apa ya? Nitrogen yang cukup banyak dan akhirnya memacu atau memicu pertumbuhan ya teman-teman, pertumbuhan. Nah, makanya nutrisi yang ada di dalam tanah teman-teman itu akan diserap oleh ini daun-daun muda teman-teman. Nah, ini. Nah, makanya nutrisi yang harusnya diantarkan ke buah-buah yang masih kecil seperti ini, akhirnya ya dimakanlah semua sama ini daun-daun muda seperti ini. Akhirnya ini kekurangan nutrisi dan akhirnya akan ya, menguning dan layu. Nah itu untuk sederhananya teman-teman. Nah, ketika kondisi seperti ini, apa yang petani kakao harus lakukan? Apakah melakukan penyemprotan atau seperti apa teman-teman? Nah, jadi saran saya buat teman-teman petani kakao, ketika tanaman kakaonya lagi berdaun muda seperti ini, saya sarankan tidak usah melakukan penyemprotan, terutama untuk penyemprotan buah, karena itu percuma teman-teman. Percuma kalian melakukan penyemprotan ya teman-teman di buah-buah yang masih kecil seperti ini. Kalau kondisinya daunnya masih muda seperti ini, itu percuma teman-teman, karena ini sudah seleksi alam. Jadi seleksi alam. Jadi tunggu daunnya dari pohon kakao ini tua. Setelah tua teman-teman, baru kalian melakukan penyemprotan. Kemudian jangan lupa teman-teman, untuk buah-buah yang sudah menguning seperti ini, itu teman-teman segera buang, supaya ketika daun kakao ini sudah tua mengeluarkan bunga, ya ini akan ditempati bunga lagi keluar di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Karena kakao seperti itu, ketika sudah berdaun muda dan memasuki daun tua teman-teman, pasti akan mengeluarkan bunga yang bagus. Nah, biasanya bunganya itu akan lebih mudah jadi dibanding dengan yang berdaun muda seperti ini. Nah, jadi tidak usah dulu, tahanlah dulu untuk melakukan penyemprotan buah. Nah, kalau untuk penyemprotan daun seperti apa? Apakah bisa? Nah, jadi untuk penyemprotan daun teman-teman itu bisa kalian lihat kondisinya. Nah, kalau misalkan tanaman kakaonya itu pada saat berdaun muda banyak ulat yang makan daunnya teman-teman, ya. Misalkan kita lihat seperti ini teman-teman, kita lihat dari kejauhan, wah ternyata tanaman kakao saya ini banyak ulat di daun-daun mudanya. Ya, kalian bisa semprot, karena kalau kalian tidak semprot itu akan mengganggu apalagi namanya proses fotosintesis dari tanaman kakaonya, karena jangan sampai daun kakaonya habis dimakan ulat. Nah, makanya cukup penyemprotan daun saja, itu pun kalau memang diperlukan. Tapi kalau tidak, ya sudah, biarkan saja seperti ini. Tunggu sampai daunnya tua baru melakukan penyemprotan. Kecuali teman-teman, kalau kalian menemukan tunas-tunas air seperti ini, ya, kemudian banyak muncul di cabang-cabangnya tunas air, silakan kalian buang, ya. Itu untuk mengurangi penyerapan nutrisi yang tidak ya produktif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu ya teman-teman, untuk penyebab buah kakao menguning padahal buahnya itu sudah besar. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham dengan pembahasan kita kali ini, dan tentunya buat teman-teman petani kakao memula tidak kaget lagi, karena ketika nanti kalian budidaya kakao menemukan kondisi seperti ini, kalian sudah pupuk dengan bagus, kalian sudah semprot hama tapi tetap menguning buahnya, ya tunggu dulu, barangkali kondisi tanaman kakaonya lagi berdaun muda seperti ini. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen, share, dan di subscribe channel Agriyama. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang edukatif buat teman-teman petani kakao di luar sana. Oke, nah ini. Jadi sebelum saya tutup videonya, lihat dulu. Nah ini teman-teman, seperti inilah kondisi buah kakao di kebun saya ini. Nah ini lihat, banyak yang menguning buahnya.
Nah, makanya teman-teman, ya saya tidak melakukan, ini kan seharusnya sudah dioles ya teman-teman, sudah dioles, sudah disemprot, tapi karena saya biarkan dulu proses seleksi alamnya ini terjadi teman-teman. Nanti setelah kakao berdaun tua baru saya melakukan pengolesan. Jadi saya bisa lihat buah kakao mana yang selamat dari proses menguning ini. Nah, ini lihat. Nah, ini. Tuh, banyak sekali yang kuning teman-teman ini. Tuh. Oke. Nah, tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like videonya, komen dan di subscribe channel Agorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.